Rumpi No Secret. Sebuah acara infotainment talk show yang tiada duanya karena yang lain itu cuma ikut-ikutan aja ya. Kalau biasanya saya kan di pojokan, bawain berita di pojokan. Kalau sekarang saya mojok berdua. Ada sebutannya apa sih? Pakar IT, pengamat IT. Telematika. Pakar telematika. Abah Abimanyu, tepuk tangan dulu dong. Abah Abimanyu jangan Abah jangan Abimanyu. disangka ya Abah aja deh ya. Oke. Abah, tahu kan kita undang di sini setiap ada permasalahan di dunia selebriti, kita panggil di sini sebagai seorang yang bisa memberikan kita pengamat ya. Memberikan kita info-info yang kepakaran begitulah. Karena ini ada berita hot yaitu mengenai videonya Prilly Latuconsina yang menjadi heboh dan perbincangan karena dia tuh ini adalah sebuah vlog ya. Awalnya adalah sebuah vlog yang diupload di vlog sahabatnya yang namanya Grite. Begitu. Jadi judulnya adalah curahan hati Prilly Latuconsina mengenai cowok yang sedang dekat dengan dirinya. Gitu. Nah, pada saat diupload di vlognya Grite itu di high speed. Jadi pada saat Prilly ngomong ini ya, aku akan jujur ya, ini adalah curahan hati tentang siapa cowok yang lagi dekat sama aku. Kemudian ini aslinya ya, menurut saksi mata yang melihat. Kemudian kata-katanya ada jadi dipercepat. Semua kata-kata itu di high speed. Itu di versi yang pertama. Pada saat postingan yang pertama. Itu diposting sekitar hari Sabtu kalau tidak salah. Hari Minggu saksi mata kita melihat. Kemudian hari Senin itu menjadi ribut karena tiba-tiba sudah ada banyak sekali video berisi yang dicepetin itu. Muncul versi normalnya dan keluarlah itu yang menghebohkan di mana Prilly disebut mengaku sudah 2 tahun dekat sekali dengan Aliando Syarif, kemudian dia ada kekesalan terhadap keluarganya dan lain sebagainya. Nah kita mau tanya sekarang sama Abah, tapi sebelum kita tanya-tanya kita lihat dulu ini adalah video yang masih ada di dunia maya, diupload di salah satu akun YouTube. Kita lihat yang berikut ini. Kamu gimana sama ini? Lebih baik kamu jujur tahu teman-teman kamu di. Oke, aku mau jujur ya guys. Bener ya jujur nih. Bener aku jujur. Jujur bener. Soalnya aku bosan nggak jujur. Serius? Iya. Aku suka kalau kamu jujur. Oke. Ini spesial untuk vlog gue kali ini. Gue akan jujur siapa orang yang lagi deket sama gue. Bener ya aku jujur ya? Jujur dong. Oke. Orang yang lagi deket sama gue namanya adalah Aliando Syarif. Tadi contohnya kan? Terus dia dan gue tuh sama dia tuh udah deket banget sejak awal sinetron dan udah 2 tahun juga deketnya dan kita tuh bener-bener deket banget, udah kayak pacaran banget. Cuma memang kita nggak mau publik karena fans kita yang ribet banget dan keluarga namanya kayak. Nah terus tuh gue tuh udah sabar banget sih, tapi ya udahlah nggak apa-apa karena kan udah kayak gitu. Terus gue deket sama 3 cowok, terus saudara saya orang lain. Ya udah semua pada deketin gue gitu, katanya gue tuh bidadari gitu. Terus ya tapi masih belum mau sih soalnya 3-3-nya kayak masih kaget gitu ngelihat harga tas gue. Jadi gue pengen dapet cowok yang gak kaget ngeliat harga tas gue supaya bisa beli tas gue banyak. Nah gitu deh tadi curhatan gue. Gue lagi deket sama siapa, akhirnya gue jujur. Iya, jujur. Akhirnya gue jujur juga. Nah itulah dia curhatan gue ya. Oke, itu adalah uploadan selanjutnya dari uploadan yang pertama, versi yang pertama. Oke, Abah kalau dari hasil analisa Abah, kan udah kita kirim nih bahannya ke Abah ya. Apa yang Abah temukan di situ, Bah? Jadi dari tayangan tadi aja ya? Ya, tayangan tadi. Itu sebetulnya minimal ada 3 tayangan yang berbeda. 3 tayangan. Ya, yang kemudian ditempel, gitu loh. Jadi mengalami proses Editing, ya. Editingnya tapi baru masih standar, hanya sekedar melakukan pemutusan satu scene, ditempel lagi, gitu loh. Jadi antara yang ngomong pengakuan bla 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 bla, kemudian janji ya, saya mau nyampaikan ya, itu masih biasa tuh. Kemudian yang dekat adalah, nah, tahu udah keluar kata. Jadi yang dekat adalah diputus, disambung dengan Aliando Syarif, oke, itu ya. Ya, gitu, Aliando Syarif, gitu ya. Nah, di situ udah potongan lagi. Itu udah beda lagi tuh ya. Terakhir ada lagi, tadi bilang bye-bye, udahan. Nah, terakhirnya, waktu bye-bye-nya itu potongan lagi. Oh, potongan lagi, Iya. oke. Jadi tapi cerita antara Aliando Syarif sampai tas itu sama ya, Bah ya? Kalau secara digital kita nggak boleh ngomong sama. Oh, apa dong ngomongnya? Kan secara ngerumpi boleh sama. Tapi kalau namanya orang digital nggak mesti ngelihatnya bener-bener adalah
versi digital. Oh, versi digitalnya masih dalam satu waktu gitu, bukan Iya, bukan gini. hasil potongan. Gaya rumpi kan. Ah, iya, gaya Nah, rumpi. jadi pas dari video yang ada itu kemudian saya lakukan pemilahan lah, dibikin grafik. Kata-katanya itu dibikin grafik. Nah, yang namanya komunikasi itu kalau tempatnya apa ada noise-nya, ada apa segala udah standar. Yang namanya noise begitu terus gitu kan. Nah, pada saat dia mau yang ada pengakuan, itu noise-nya berkurang, suaranya juga kualitas suara berkurang. Iya. Ini Turun, nggak mungkin turun suaranya, oke. ya turun. Ini nggak mungkin terjadi dalam kondisi normal. Ya, ini pasti benar-benar adalah terjadi suatu potongan. Potongan ini apakah ini contohnya nih, ini apa istilahnya Nah. suaranya ya? Cepet aja gambaran gue langsung ini pasti ininya nih tim belakang yang nyolong Tim nih. IT kita, sorry. Menyolong dari saya. Ini kan ada yang mengecil tuh. Iya, yang di tengah, mengecil yang di tengah. Nah, saat dia mengecil nggak apa-apa ke situ ya, boleh ya? Boleh. Boleh ya? Ini kayak ramalan cuaca jadinya ya. Iya. Oke. Kalau kejauhan nanti jelek yang mukanya Iya, nggak ya? benar. Masih ada muka kita di sini ya. Nah, dari sini, Padahal dari yang muka di kita sini. nggak ada loh di situ. Oke. Oh, dari situ kemudian ini turun nih. Turun. Ya, dari sini turun. Nah, di sini kata-kata yang ya, Ada agak Syarif? saya bilang gitu loh. Oke. Saya kan bukan perumpi. Oh, ini di sini? 3 kali di sini disebutnya ya, gitu loh. Dengan kualitas yang bersamaan. Dan ini bukan hasil editan yang ditempel. Tapi Gitu loh. Nah, tapi di sini yang dari ini sampai ke sini beruntun aja gitu loh. Gini. Ini sampai di sini ada satu. Ya, kemudian berulang-ulangnya tinggal diulang-ulangin lagi. Oke. Tetapi dari sini sampai ke sini udah jelas sesuatu yang berbeda. oke. Ya, nah, bedanya dari mana? Balik boleh. Boleh. Sampai juga berdiri kali. Bedanya di mana? Bedanya adalah terjadi kalau orang merekam perangkat tadi biasanya begini, kemudian dibalik barang yang lain akan berkurang kualitas. Atau tadi merekamnya sejarak segini, kemudian jaraknya jadi jauh. Pindahin. Oh, ya, oke. itu semua berkurang. Nah, tapi kalau dia kan padahal kan gayanya kayaknya tampilannya Sama sama aja, kan, mungkin ada tas ditaruh atau apa di belakangnya, ada kue atau ada apa Jadi gitu. ketika itu ditarik, Iya. atau tadinya begini biasa, karena kan suaranya mengecil tuh. Di tengah-tengah tuh kan suaranya mengecil, Iya. beda kan, noise-nya juga berkurang. Iya. Begitu ya. Enggak, noise-nya sama, tetapi overall suaranya itu yang berkurang. Suaranya turun ya, agak Iya, turun turun, istilahnya kalau turun. bahasa rumpinya turun. Gitu. Jadi apa kira-kira hipotesanya apa kemungkinan? Karena ada benda lain di sekitar sini yang berubah. Bukan. Ada seseorang yang ingin lebih mau menonjolkan sebetulnya apa yang terjadi. Karena yang keluar di sini bukan versi vlog. Bukan versi vlog Bukan ya versi kan? vlog, bukan. Nah, di sini adalah versi yang beredar di... Luar. boleh nama ya? Nggak boleh nama layanan. Di YouTube maksudnya. Di YouTube boleh nyebut Boleh, ya. boleh. Maaf, nggak tahu. Nah, kalau di YouTube, saat dia di YouTube di situ, ada seseorang yang mencoba mengeksplor sebetulnya ini rangkaiannya seperti apa sih, gitu loh. Dari proses editing atau proses perekaman? Proses editing apa perekaman dari editing? Dari editing. Dari Gini. Kan ada suara yang cepat. Ah. Cet, yang katanya yang ada di vlognya ya kan. Nah, kalau suara cepat vlog itu kemudian dibikin pelan, ya, dibikin pelan sehingga kemudian normal, gambarnya kualitas nggak akan kayak gitu. Kualitas pasti patah-patah. Oke. Ini maksud Abah ini adalah karena saya bertanya, mungkin nggak sih ini siapa kira-kira yang menyebarkan versi yang tanpa high speed? Begitu. Apakah mungkin dari vlog pertama yang diunggah di vlognya Grite itu kemudian ada orang di luar sana yang mengambil video itu dari materi vlog, kemudian diperlambat menjadi normal speed? Atau memang yang memiliki materi asli itu yang mengupload juga alias orang yang di sekitar mereka. Paham nggak? Paham ya? Yang satu orang luar, yang satu orang dalam. Jadi kemungkinannya lebih besar mana? Orang luar atau orang dalam? Orang dalam. Orang dalam. Kenapa? Kan detik yang diberikan Tuhan ya, Allah Subhanahu wa taala ngasih kita kan 1 detik semuanya sama. Iya. Iya kan? Nah, 1 detik itu dengan kalau kita pilih jadi video biasa itu ada 26 frame per second. Yang paling jelek 15 frame per second gitu loh. Nah, kalau sekarang itu sudah dipercepat ceritanya ya, mempercepatnya boleh dia mempercepat di sini yang tadinya sekian detik itu dikompres. Tapi sehingga saatnya tetap dalam 1 detik ada 26 frame per second. Ya. Sekarang kemudian ada orang luar yang mengambil gambar itu dan dikembalikan normal. Pertama saat dia pelankan lagi, suara wanita pasti berubah jadi suara laki. Suara laki biasa, tenor jadi bariton gitu loh. Bebas jadi bass jadi bariton, suara jadi tambah membesar. Dan kemudian gambar yang tadinya hanya 26 frame per second mesti diurai kan. Gambarnya pasti akhirnya jadi rada putus-putus gitu. Nah, tapi ini kan enggak.
Berarti ini adalah jadi versi another version. Jadi ini adalah intinya adalah yang mengupload lagi itu adalah orang yang memiliki akses kepada video aslinya. Iya. Begitu ya? Iya. Iya, ya, itu bahasa yang lebih tepat. Bukan video akses ke video aslinya, nggak usah harus akses ke video aslinya. Dia mengambil di tengah-tengah. Dia mengambil di tengah. Mengambil di tengah-tengah tuh banyak ya. Jadi dari perangkat di sini pada saat direkam masuk ke video, ya kan dia mengambil dari sumbernya ini. Misalnya geritanya, maaf geritanya ya. Misalnya dia tinggalkan di situ ada temennya yang ngelihat ngopi. Ya tadi gua habis ngopi Prilly, oh ya udah habis ngopinya masih nggak apa-apa. Geritanya meleng, tetap diambil, bisa. Jadi udah ada 2 versi kan. Atau pas sudah masuk videonya, memang keluar hasil dari videonya sudah yang dipercepat. Tetapi yang melakukan ini kan bukan geritanya, yang mempercepat adalah pihak yang siapa lagi, kita pihak ketiganya kan. Nah ini yang ditampilkan video sendiri, yang buat tayangan ini sendiri lagi. Oke, baik. Nah ini kalau dari sisi teknis begitu ya. Jadi kemungkinan besar adalah orang yang tahu bahwa ada video itu. Iya, punya akses ke video asli. Video asli. Oke, nah apa sih komentar dari Ibunda Prilly Latuconsina? Kemarin sudah dihubungi melalui telepon oleh sebuah media online gitu, Abah. Nah, ibunya tuh komentarnya adalah, saya sudah bilangin, gak usah berkata atau gak usah terlalu percaya orang, teman atau sahabat, jangan terlalu percaya. Begitu kata ibunya ya. Nih, mungkin dia simpan unek-unek dan kebetulan sahabatnya ini mancing-mancing untuk cerita sejujurnya. Namanya anak polos belum dewasa jadi kejeblos gitu ya. Prilly kan masih umurnya masih 19 tahun begitu ya. Ini adalah komentar dari ibunya Prilly. Nah, kalau komentar dari ibunya Aliando apa ya? Nah, ini komentarnya ibunya Aliando karena ini adalah komentar ibu Aliando di Instagramnya ibunya Aliando gitu, karena banyak fans dan fansnya Prilly dan fansnya Aliando yang masuk ke situ gitu ya, berkomentar macam-macam. Terus ibunya cuma bilang gini, dia komentar ke salah satu orang yang berkomentar, Ulan udah ya sayang, it's just a game, hehehe. Mama nggak ambil hati, namanya juga anak-anak teenager, biasa itu bercandaan and labil ya. Semua udah beres dan terkendali kok, udah terselesaikan secara kekeluargaan. Prilly baik, kan biasa itu tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal baik kan jadi sayang sekarang. Be human being is better kind. Wajarlah kita semua punya kesalahan. Apa sesungguhnya yang terjadi? Kenapa tulisannya begitu? Tak kenal maka tak sayang, sekarang sudah kenal jadi sayang. Tunggu dulu, ini soalnya ada bocoran kalau ini adalah hasil investigram. Investigasi di Instagram gitu ya. Ada, tunggu sebentar ya. Ini hasil kepo. Kita nggak tahu ini kebenarannya berapa persen, tapi ya pokoknya namanya juga rumpi ya, kita rumpiin ya kan. Jadi ada postingan seseorang yang merupakan fansnya mereka berdua, itu bilang begini ceritanya gini, aduh mana sih tuh saking banyak, mana ya. Ini dari akunnya _Sabi, ya adalah itu ya. Info real guys, dia bilang gini, Aliando Prilly resmi pacaran katanya. Waktu Prilly dibully gara-gara video dan keluarga Ali datang ke rumah Prilly. Begitu ya. Ini adalah info yang harus dicek lagi kebenarannya ya. Sambil ngurung diri di kamar nangis, Ali ada di samping Prilly buat nenangin Prilly. Dan sementara akun IG Prilly yang buka, kan tadinya digembok, habis kejadian itu digembok akunnya, yang buka IG-nya itu adalah Ali. Jadi siap-siap kalian yang bully Prilly kena marah sama Ali katanya. Tapi kita nggak tahu ini benar atau enggak ya, karena banyak sekali info masuk. Tapi yang ini nih kita sambung-sambungin aja, nyambung loh ya. Ibunya kayaknya ketemu ya. Nah, kita kan pernah ngedatengin semuanya. Prilly pernah di sini, Aliando pernah ke sini, ibunya pernah ke sini. Apa sih komentar Aliando dan Prilly tentang hubungan mereka berdua waktu itu, masih belum ngaku itu loh. Ya. Yuk kita lihat bersama yang berikut ini. Kita baca ekspresinya berikut. Yuk. Di dalam situ ada sebuah foto ya, kalian harus ekspresikan perasaan kalian. Kalau tidak ada apa-apa, robek-robek. Kalau cinta, dicium. Mwah! Kalau masih ada harapan, silakan dipeluk-peluk. Silakan. 1. Oh. 1, 2. Belas sayang kalau diobek. Jadi kenapa sih kalian itu kalau masih ada harapan di masa depan, kenapa nggak sekarang aja pacarannya? Hah? Mana sih? Kalian dong.
Kamu yang beli dia. Itu asik, lebih asik kayak gini sahabatan tuh asik. Oh, kamu masih takut pacaran gak sih? Iya sebenarnya enggak sih. Sebenarnya gini, Improv Edigo pernah ngomong gini. Buat apa adanya suatu hubungan atau bisa dibilang pacaran kalau misalnya di situ ada pertikaian dan adanya perkelahian. Kayak misalnya ujungnya itu pasti putus. Nah, Digo pernah ngomong lebih baik kita bersahabat layaknya kita pacaran. Itu menarik ya ketika ditanya kalau emang masih ada harapan pacaran di masa depan kenapa nggak sekarang aja. Prilly nggak jawab loh, nunjuknya ke Aliando. Nunjuk ke Aliando. Masih ada lagi nih pertanyaan yang jawabannya Prilly menarik ketika ditanya kalau misalnya Aliando punya pacar, apa yang kamu lakukan Prilly? Selain berikutnya jangan kemana-mana, tetap di Rupi. Secret.